Pertama, keutamaannya sholat tahajud adalah sifat orang yang bertakwa tentu saja dan calon penghuni syurga. Jadi kalau ingin dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, para penghuni syurga, maka tidak meninggalkan sholat tahajud, sholat malam. Teman-teman perhatikan surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 18. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman syurga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang masuk surga ini orang-orang yang apa? Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Jadi orang-orang yang beriman yang masuk syurganya Allah adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Artinya adalah di awal malam tidurnya cepat, di sepertiga malam dia bangun untuk melakukan doa, bertobat kepada Allah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan sebagainya. Baik, kemudian yang kedua keutamaan dari sholat malam qiyamul lail itu adalah selain itu sifat tadi dari orang-orang yang bertakwa dan calon penghuni syurga, yang berikutnya adalah tidak sama antara orang yang sholat malam dengan orang yang tidak. Beda, ada perbedaannya. Teman-teman baca surah Az-Zumar ayat 9. Apakah kamu hai orang-orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang menerima pelajaran. Gak sama orang-orang yang gak pernah sholat malam bersama dengan orang yang sholat malam dan orang yang malas sholat malam tidak sama. Dan sholat malam itu teman-teman sekalian adalah harus dipaksakan. Semua ibadah harus dipaksakan, gak bisa dipaksakan. Kalau teman-teman gak paksa diri teman-teman sekalian, teman-teman akan pilih tidur dengan selimut, dengan bantal yang empuk. Tapi semua ibadah harus dipaksakan. Ada perang yang dinamakan perang Uhud tahun 3 Hijrah. Pada saat itu jumlah umat Islam ada 700 orang melawan 3.000 orang pasukan kafir Quraisy. Singkat cerita, dalam perang Uhud umat Islam kalah pada saat itu karena ada beberapa orang di Bukit Pemanah yang diamanahkan oleh Rasul untuk tetap berada di Bukit Pemanah. Jangan pernah turun dari bukit tersebut orang-orang Islam, tapi para pemanah ini turun, tidak mendengarkan nasihat Rasul sehingga para musuh menyerang dari belakang. Singkat cerita, dalam perang Uhud ada 70 syuhada Uhud mati syahid dalam menyedihkan. Tubuh-tubuh mereka tercabik-cabik, jantung mereka dimakan. Hamzah bin Abdul Muthalib jantungnya dimakan oleh seorang wanita kafir Quraisy bernama Hindun. Dan dalam perang itu para pasukan Islam termasuk Rasul sendiri mendapatkan luka yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan, sangat membahayakan untuk diri mereka, sakit, banyak sabetan pedang. Lalu ketika mereka pulang dan beristirahat, tiba-tiba beberapa jam kemudian Rasul katakan, ayo kita perang lagi. Seluruh pasukan Uhud